Ya, saya tahu tadi dari Ibu Nyai ngomongnya Pak Kiai itu punya menantu 2 santri, sarungan kayak saya nih. Saya juga santri, Kiai. Oh, Ini santri, santri, ya, ya, saya ya. santri sarungan. Konon katanya punya menantu santri, katanya diusir semuanya dua-duanya suruh cerai. Iya, Ini pesantrenan suruh pakai kayak gini. iya itu pengennya itu kawin sama Pak Dukun. Lah, kenapa harus kawin sama Pak Dukun, Pak Kiai? Dukun itu banyak duitnya. Banyak duit dari mana, Kiai? Itu banyak pasien, banyak apa-apa itu. Ya, Lah, kita emang tahu kalau tuh. santri kenapa, Santri Kiai? cuman gini, Ya, Kiai. ya. Cuman berkat doang. Oh, itu. berkat. Nggak ada. Berkat gimana Ya maksudnya? berkatnya kan paling ya selawatan apa itu kan Oh, ya itu. selawatan. Ini kan kalau dukun itu banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah ketika Kang Ujang ingin menyadarkan seorang Kiai Sahid dan 2 anak perempuannya, yang mana setelah sebulan menikahkan 2 anak perempuannya dengan seorang santri dari pesantren, Kiai Sahid kemudian meminta 2 anaknya tersebut untuk meminta cerai. Itu dikarenakan para santri suaminya itu dikatakannya tidak bisa cari uang, dan hanya bisa bertahlil dan mencari berkat saja. Dan mirisnya lagi, Kiai Sahid kemudian meminta sang anaknya untuk menikah dengan seorang dukun santet. Lalu mampukah Kang Ujang Bustomi menyadarkan sang kiai dan 2 anak perempuannya tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Bu Nyai Fatimah, yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Ibu Nyai itu mengatakan bahwa keluarganya kini sedang dalam keadaan yang memprihatinkan, yang mana Kiai Sahid suaminya saat ini sedang dalam gelap mata. Itu dikarenakan setelah sebulan Kiai Sahid menikahkan kedua putrinya dengan santri dari pondok pesantren, Kiai Sahid tiba-tiba meminta putrinya untuk meminta cerai kepada suaminya. Bahkan, Kiai Sahid juga mengusir 2 santri menantunya itu pergi dari rumahnya. Sehingga kini 2 anak perempuannya menjadi janda. Dan anehnya lagi, 2 anak perempuannya yang adalah juga alumni santriwati, menuruti saja apa yang dikehendaki ayahnya. Bu Nyai Fatimah pun tidak habis pikir mengapa suami dan 2 putrinya itu berbuat yang demikian. Padahal dulunya, Kiai Sahid sangat senang dengan seorang santri, sehingga 2 anak perempuannya kemudian dimasukkan ke dalam pesantren. Kiai Sahid tiba-tiba kini mengatakan bahwa santri itu hanyalah orang miskin dan tidak bisa mencari uang. Santri itu hanya bisa bertahlil dan menghadiri undangan untuk mendapat berkat saja. Dan anehnya lagi, Kiai Sahid tiba-tiba sangat suka dengan seorang dukun santet. Bahkan kini, Kiai Sahid berusaha mengenalkan 2 putrinya itu kepada beberapa dukun terkenal yang dia kenal. Dan tujuannya, agar para dukun itu ada yang bersedia menjadi suami dari putrinya. Kiai Sahid mengatakan dukun itu adalah orang mulia dan terpandang.
Dan lebihnya lagi, dukun itu menurutnya adalah orang kaya yang pandai mencari uang. Dan mengetahui hal yang demikian itu, Ibu Fatimah tidak bisa menyadarkan suami dan kedua anaknya. Sehingga kemudian sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan karena itu pula, Bu Nyai Fatimah kemudian datang dan ingin minta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Nyai Fatimah berharap, Kang Ujang bersedia menasihati suami dan putrinya, bahkan juga menyadarkannya. Dan kebetulan, saat ini Kiai Sahid juga mendatangkan para dukun yang ingin melamar putrinya. Sehingga Bu Nyai meminta agar Kang Ujang segera datang ke rumahnya. Dan dimintai tolong oleh istri dari Kiai Sahid itu. Kang Ujang pun segera datang ke rumahnya. Dan ternyata benar. Di rumah Kiai Sahid sudah ada 3 orang tamu dukun yang sudah ada di sana. Dan tujuan mereka adalah untuk melamar 2 putri Kiai Sahid. Setelah mengenalkan dirinya, Kang Ujang pun mencoba berbicara baik-baik dengan Kiai Sahid. Bahwa dia datang adalah karena telah mendapatkan cerita, juga dimintai bantuan oleh Bu Nyai Fatimah istrinya. Dan mendengar cerita tersebut, Kang Ujang merasa sangat miris. Bagaimana mungkin, Kiai Sahid yang katanya adalah juga seorang kiai di kampungnya, telah berpikiran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Sudah benar Kiai Sahid memasukkan 2 putrinya ke pesantren agar mengerti tentang akhlak dan ilmu agama. Juga sudah benar Kiai Sahid menikahkan 2 putrinya dengan seorang santri yang sudah jelas keilmuan agamanya. Tapi mengapa Kiai Sahid kini malah berbalik 180 derajat? Dan mendengar yang disampaikan oleh Kang Ujang Bustomi itu, Kiai Sahid kemudian mengatakan, persis yang disampaikan oleh istrinya. Kiai Sahid kini memang tidak suka dengan santri dari pesantren. Santri menantunya itu tidak bisa mencari uang. Dia hanya bisa bertahlil dan mencari berkat ketika mendapatkan undangan selamatan. Kiai Sahid ingin agar putrinya bisa mendapatkan kemuliaan. Putrinya harus menikah dengan seseorang yang pandai cari uang dan terpandang. Dan dia mengenal banyak dukun yang bisa menjadi seperti itu. Karena itulah kini dia mengundang beberapa dukun ke rumahnya. Dia ingin mengenalkan para dukun itu kepada putrinya, dan berharap sang dukun pilihannya itu disukai sang putri agar bisa menjadi menantunya. Dan tampaknya, 2 putrinya juga sangat senang dengan kehendaknya. Sang putri Kiai Sahid pun ternyata juga membenarkan perkataan dari ayahnya, bahwa apa yang diinginkan ayahnya itu juga sesuai yang dikehendakinya. Selama menikah dengan santri pilihan ayahnya, sedikit pun dia tidak merasakan kebahagiaan. Suami santrinya itu tidak bisa memberikan banyak hal yang dia inginkan. Sehingga ketika sang ayah memintanya untuk bercerai, dia pun melaksanakannya dengan senang hati. Termasuk juga ketika ayahnya ingin menikahkannya dengan seorang dukun. Dia juga senang ingin menurutinya. Karena sepengetahuan dia, praktisi dukun itu hidup pandai mencari uang, dan banyak dari mereka hidup mewah dan kaya raya. Karena itulah Kiai Sahid dan putrinya kemudian meminta kepada Kang Ujang Bustomi, yaitu agar pergi dari rumahnya, dan tidak ikut campur urusan yang dilakukan dalam keluarganya. Dan mendengar yang disampaikan oleh Kiai Sahid dan 2 putrinya yang demikian itu, ternyata Kang Ujang Bustomi menjadi curiga dengan para dukun yang ada di rumah Kiai Sahid. Kang Ujang berpikiran bahwa pemikiran Kiai Sahid itu karena kena pengaruh mereka. Seperti yang disampaikan oleh istri dari Kiai Sahid, bahwa berubahnya cara pandang Kiai Sahid dan putrinya itu terjadi sangat tiba-tiba. Dan biasanya, pola pikir yang berubah dengan cara seperti itu, biasanya karena ada pengaruh dari kekuatan ilmu gaib. Kang Ujang curiga, jika para dukun itulah yang sebenarnya telah sengaja ingin merusak keluarga dari Kiai Sahid. Para dukun itu berusaha untuk mempengaruhi pikiran Kiai Sahid dengan ilmu gaib mereka. Dan bisa jadi, sang para dukun itu mempunyai motif terselubung dengan perbuatannya itu. Atau bahkan, mereka sengaja ingin agar bisa menikahi putri sang Kiai yang memang sangat cantik dan menawan itu. Dan karena itulah Kang Ujang mencoba mengajak Kiai Sahid masuk ke dalam rumah untuk berbicara 4 mata.
Kang Ujang ingin menyampaikan kecurigaannya itu dengan Kiai Sahid. Akan tetapi, ketika Kang Ujang dan Kiai Sahid masuk ke dalam rumah, tiba-tiba seorang dari dukun itu ikut masuk menemui mereka. Dan sepertinya, dukun itu telah mengetahui tujuan dari Kang Ujang Bustomi. Dan sadar bahwa misinya akan terbongkar, sang dukun itu berusaha untuk mengusir pergi Kang Ujang Bustomi. Namun karena Kang Ujang tak berkehendak pergi, sang dukun tersebut berusaha untuk menghajarnya. Dan karena itulah kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat di antara mereka. Setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, Kang Ujang pun akhirnya bisa menuntaskan perlawanan dari dukun itu. Kang Ujang ingin segera memberikan pelajaran kepadanya. Namun sebelum Kang Ujang menghancurkan sang dukun, tiba-tiba datang dukun lain yang langsung berusaha menyerangnya. Maka terjadilah kembali pertarungan hebat Kang Ujang Bustomi dengan sang dukun itu. Dengan seluruh kemampuan ilmu iblis yang dimilikinya, dukun tersebut berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang Bustomi itu benar-benar sangat luar biasa. Setelah cukup lama sang dukun memberikan perlawanan, akhirnya dia mendapatkan ganjarannya.
Serangan hebat pamungkas Kang Ujang telah menghantam tubuh sang dukun, sehingga tubuh itu tumbang tak berdaya. Dukun itu menyerah, dan hanya bisa pasrah dengan takdir yang akan diterimanya. Kang Ujang pun juga tidak ingin berlama-lama lagi. Kang Ujang ingin segera memberikan pelajaran kepada para dukun pemuja iblis itu. Kang Ujang mencoba untuk membakar tubuh sang dukun dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia, agar iblis yang ada dalam tubuh sang dukun hancur, ataupun pergi meninggalkan jasadnya. Namun Kang Ujang juga merasa belum puas. Kang Ujang tahu bahwa para dukun tersebut adalah dukun cabul yang biasa memangsa para wanita. Dan agar sang dukun tidak bisa berbuat bejat itu lagi, Kang Ujang kemudian mencoba menghilangkan kekuatan burung cucak rowonya, agar sang burung dukun itu menjadi lemas dan tak berfungsi. Dengan harapan, pelajaran yang Kang Ujang berikan itu bisa menjadikan sang dukun tersadar akan semua perbuatan bejatnya, agar mereka tidak lagi bersekutu dengan iblis, dan kemudian kembali ke jalan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya. Berhati-hatilah jika seseorang itu berhubungan dengan seorang dukun. Para dukun itu adalah manusia sesat yang biasa bersekutu dengan iblis. Para dukun itu senantiasa berkiblat kepada hawa nafsunya, dan senantiasa melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Para dukun itu tidak pernah berpikir mana yang baik ataupun mana yang buruk, karena baginya kebaikan itu adalah semua hal yang bisa membuatnya merasa bahagia. Termasuk juga ketika sang dukun mencoba mempengaruhi Kiai Sahid. Dia berharap ketika bisa menundukkan ayahnya, dia kemudian bisa mendapatkan dua putri cantik sang kiai yang mempesona. Dan beruntung Kang Ujang datang, sehingga kejahatan sang dukun itu tidak bisa terlaksana. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh nilai dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.